Selamat berjumpa. Dalam kesempatan kali ini, saya bermaksud menyampaikan tinjauan dari suatu artikel yang berjudul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols, yang ditulis oleh David D. Clark dari Massachusetts Institute of Technology, USA. Artikel ini mengupas tentang protokol internet TCP/IP atau Transmission Control Protocol dan juga Internet Protocol yang dikembangkan tahun 1988 oleh the Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, USA. Sistematika dari tinjauan ini saya rangkum. A itu sebagai ringkasan, kemudian juga saya sajikan hal-hal yang saya nilai penting. Kemudian ada kesimpulan dari penulis artikel ini sendiri, serta argumentasi penulis artikel. Dan sebagai penutup, saya singgung sedikit mengenai keterbatasan dari artikel ini. Ringkasan dari artikel ini, seperti tadi sudah disebutkan penulisnya maupun judulnya, ternyata oleh penulis disajikan laporannya itu dalam 11 subjudul, dari mulai introduction, fundamental goal, dan seterusnya sampai conclusion. Yang intinya sebenarnya menguraikan tentang latar belakang proyek, goal, lalu masalah-masalah, solusi, dan standar-standar serta opini maupun saran pembuat artikel. Mari kita lihat hal-hal yang saya nilai penting. Yang pertama adalah goal fundamental. Jadi alasan sebenarnya mengapa proyek ini dilaksanakan atau dikembangkan. Kemudian ada second level goals yang sesungguhnya tidak lain merupakan daftar dari prioritas atau list of priority. Dan dari list of priority ini saya kupas sedikit lebih jauh mengenai survivability, kemudian tipe pelayanan, network yang dilayani, datagrams, lalu TCP dan ARPANET. Apa yang dimaksud dengan goal fundamental atau alasan dari proyek yang dikembangkan? Jadi dulu dalam riwayatnya diinginkan, tentu saja dalam hari ini oleh Departemen Pertahanan Amerika kepada DARPA yang mengembangkan proyek ini, diinginkan bahwa semua sumber daya jaringan yang ada pada saat itu, ya, jadi yang ada pada saat itu dapat terhubung satu sama lain, sehingga layanan bisa lebih besar atau lebih luas. Dan utama mereka juga menginginkan agar supaya ARPANET dan ARPA, jadi ARPA ini merupakan suatu jaringan paket radio, dan juga jaringan-jaringan yang mungkin baru ada nanti akan terkoneksi. Tapi local area network pada masa itu belum dikenal. Kemudian yang kedua mengenai second level goals, yang sesuai dengan pendapat dari penulis artikel ini, sesungguhnya tidak lain adalah list of priorities. Ya. Jadi pertama ingin bahwa komunikasi tetap jalan, ya, meskipun jaringan atau gateway bermasalah. Jadi tentu saja bukan hal yang fisikal ya, yang logikal. Kalau kabel putus, listrik mati itu tidak merupakan suatu persyaratan. Kemudian juga akan mendukung layanan multiple. Ya, jadi baik itu data, kemudian suara, image maupun video dapat dilayani. Dan mentolerir keanekaragaman jaringan. Jadi jaringan itu kan macam-macam ya, ada LAN dan sebagainya. Waktu itu mungkin belum dikenal ya, tapi serupa itu semua bisa ditolerir, diterima. Kemudian membolehkan manajemen sumber daya terdistribusi. Jadi kalau ada jaringan-jaringan kecil, maka sumber daya di-manage cukup oleh jaringan kecil itu, tidak usah oleh terpusat. Lalu cost efektif, artinya semua cost yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hardware ataupun software yang di-deliver. Kemudian memungkinkan pemasangan host dengan mudah. Jadi kalau at any time ada yang ingin masuk ke dalam jaringan, itu prosedurnya mudah sekali. Dan sumber daya akuntabel, jadi secara keuangan dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian survivability, jadi kemampuan bahwa sistem itu dapat tetap hidup sekalipun ada gangguan dari jaringan dan gateway. Usaha pernah dilakukan sebenarnya dengan penyempurnaan dari yang ada. Jadi sistem yang sudah terbangun saat itu dicoba disempurnakan, tapi ternyata terlalu rumit sehingga lahirlah konsep baru. Ya. Konsep baru ini yang disebut model faith sharing, di mana informasi dan sinkronisasi transport level itu di host ya. Jadi tidak di jaringan ya, tapi tidak di arsitektur jaringan, tapi di host. Dan konsekuensinya ini harus ada intermediate packet switching nodes atau gateways yang stateless. Jadi stateless itu statusnya tidak diperhatikan ya, apakah nyambung atau tidak, terputus. Dan konsep ini, model ini dipenuhi dengan konsep yang namanya datagrams. Dan konsekuensi yang kedua adalah kepercayaan diberikan lebih banyak kepada host daripada arsitektur. Kemudian tipe pelayanan. Jadi bisa dibedakan menurut speed, latency, dan reliability. Jadi TCP, Transmission Control Protocol, sebenarnya cukup sukses memenuhi goal pada umumnya. Hanya saja kalau untuk XNet dan suara analog yang dikonversi jadi digital, ini tidak dapat dilayani. Dan dalam hal masalah reliability, delay, dan bandwidth, ini diatasi dengan pemisahan daripada TCP dan IP. Jadi TCP khusus untuk mengurusi reliable sequence data stream, sedangkan IP itu membangun data block. Nah, data block inilah yang disebut sebagai kemudian atau disebut sebagai datagram. Kemudian network yang dilayani ini cukup banyak ya, jadi yang sudah berhasil yang atau yang ingin dan kemudian berhasil dilayani. Pertama ada yang namanya long haul nets ya, AO, AENet, jadi jaringan X25. Kemudian juga ada jenis-jenis broadcast dari satelit ya, DARPA, Experimental Wideband Satellite Net. Kemudian juga ada jaringan paket radio termasuk dari British maupun yang dibangun oleh para penggemar radio amatir. Dan aneka macam links, dan last but not least tentu saja IBM, ASP. Datagrams. Datagrams ini merupakan fitur arsitektur fundamental ya daripada internet. Dan dia merupakan penyumbang terbesar akan kesuksesan internet. Intinya, datagrams ini menghilangkan kebutuhan connection state, jadi stateless. Ya. Tadi sudah saya singgung, artinya apakah jaringan sedang tersambung atau tidak, itu tidak diperhatikan. Kemudian juga datagrams ini menyediakan building block dasar untuk membangun aneka layanan. Dan keistimewaan lainnya adalah pelayanannya minimal. Kemudian TCP dan ARPANET. Jadi aliran data pada TCP adalah bytes. Ya. Nah, jadi bukan paket, tapi bytes. Mengapa? Pertama, bisa dikonfirmasi dalam hal sequence space, ya, nomor byte. Jadi bukan nomor paket. Ya. Jadi, itu kan dalam pengiriman data, maka byte-byte ini akan memiliki suatu space, dan di situ ada nomor byte-nya. Kemudian paket TCP bisa dipecah jadi net yang lebih kecil, jadi paket yang lebih kecil. Jadi kalau diterima suatu message, itu akan dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut segmen. Kemudian paket kecil bisa dikumpulkan kembali sesuai kebutuhan. Jadi setelah transmisi, paket ini dapat dikumpulkan kembali. Dan untuk layanan multiple, TCP/IP harus sebenarnya ya, baiknya seperti ARPANET. Dan memang akhirnya seperti ARPANET. Jadi bisa menangani baik yang berbasis bytes maupun berbasis paket. Kemudian pada penutupnya, penulis menyampaikan kesimpulan dari dalam artikel tersebut. Pertama, menurut penulis bahwa dari sisi prioritas, arsitektur internet itu sukses. Ya. Jadi, sudah cukup sukses dapat memenuhi goals yang diungkapkan, meskipun di sana-sini sebenarnya terjadi kontradiksi. Ya. Kemudian protokolnya juga banyak dipakai, terutama di kebutuhan militer dan juga komersial. Dan datagram ini memenuhi sasaran penting dari internet. Hanya sayang memang lemah dalam konteks manajemen sumber daya dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penulis berpendapat, penulis artikel berpendapat bahwa arsitektur masa depan perlu mengganti datagram.
Kemudian ada beberapa argumentasi yang disampaikan oleh penulis artikel ini. Tadi sudah saya singgung berkali-kali. Yang pertama, goal itu sesungguhnya adalah daftar urutan prioritas jaringan. Oleh karena itu akan berubah sesuai kondisi penggunaan. Misalnya di militer itu survivability adalah yang pertama, karena kalau waktu perang kan yang penting ada peralatan itu tersedia apapun ya. Tidak usah memikir-mikir bahwa ini tidak cocok ya dari segi biaya dan sebagainya. Sehingga akuntabilitas terakhir. Tapi komersial tentu sebaliknya, ya, biayanya yang utama. Kemudian goals jangan dijadikan induk atau master. Jadi bukan master ya goals itu, karena dia merupakan urutan prioritas. Setiap saat bisa dirubah dan diganti. Karena itu penulisnya pun mengatakan di sini banyak keputusan yang kontroversial. Misalnya arsitektur untuk jaringan resources itu sebenarnya yang dulu ada, jadi bukan yang masa kini. Tapi sekarang tuntutannya justru sumber daya yang sekarang ada. Dan akhirnya saya di sini menilai bahwa artikel ini mempunyai keterbatasan, yaitu hanya menguraikan riwayat dan latar belakang ya dalam rangka penetapan standar protokol internet. Jadi bukan spesifikasi teknisnya. Jadi hal-hal teknis sama sekali tidak dikupas. Bahkan si penulis mengatakan kalau ingin mengupas TCP saja itu akan perlu satu buku sendiri. Saya kira demikian tinjauan artikel yang saya dapatkan pada kesempatan ini, dan semoga dapat bermanfaat ya bagi Anda sekalian. Terima kasih.